Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi anzala ala abdihil kitaba Walam yaj'al lahu iwaja. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Jamaah sekalian yang saya hormati, marilah kita mulai kajian kita pada malam ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu buku yang saya tulis adalah buku dengan judul 3 Pesan dalam 30 Ramadan. Saya menulis 41 judul buku. Satu di antaranya buku ini. Di dalam buku ini ada tema tentang agenda sebelum mati. Ada 6, sehingga di dalam buku ini karena satu topiknya 3 poin, sehingga ada 6 ini dibagi menjadi 2 bagian. Kita bahas 3 agenda sebelum mati. Karena orang kalau sudah mati, dia akan menjalani kehidupan di akhirat. Makanya saya sering mengatakan, orang itu kalau mati bukan berarti kehidupannya sudah berakhir. Justru dia memulai lagi kehidupan yang baru, yaitu kehidupan akhirat. Meskipun kalau ada orang mati, kita nggak pernah mengucapkan selamat menempuh hidup baru. Ada nggak yang begitu, Pak? Padahal orang mati itu dia memulai hidup yang baru, yaitu kehidupan akhirat. Yang bagus, kehidupan yang baru itu tidak meninggalkan masalah. Makanya ada hal-hal yang harus kita lakukan, yang harus kita selesaikan sebelum kita mati. Ngomong-ngomong, rencananya kapan pada mau mati? Nggak ada yang tahu. Kadang-kadang malah mati itu lebih cepat waktunya dari yang kita perkirakan. Betul kan? Biasanya kita memperkirakan orang mati itu kapan? Kalau sudah tua. Padahal tidak selalu orang mati itu pada usia tua. Banyak yang masih muda udah mati. Karena mati itu rahasia Allah, nggak ada yang tahu kapan bakal mati. Jadi kalau begitu nggak penting kapan enaknya mati, itu nggak penting. Nggak penting kapan enaknya mati. Nggak penting di mana enaknya mati. Yang penting apa? Nah, yang penting dalam keadaan bagaimana seharusnya kita mati. Dalam keadaan bagaimana itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ali Imran 102, Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kamu mati kecuali dalam keadaan muslim, tunduk patuh taat kepada Allah. Apa saja 3 poin yang mau kita bahas? Yang pertama, bayar utang. Kalau punya utang, bayar utang. Mati jangan meninggalkan utang. Ngomong-ngomong, pada punya utang apa enggak?
kelihatan mukanya. Ya kalau muka nggak kelihatan kan repot urusan. Yang bagus kita mati sudah membayar utang. Dalam hadis dijelaskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah duduk di sekitar beberapa jenazah diletakkan. Lalu beliau mengangkat kepalanya ke arah langit, kemudian menundukkan pandangannya. Jadi Rasul melihat ke atas, habis itu melihat ke bawah, menundukkan pandangan. Lalu bersabda, Subhanallah, Subhanallah, ma anzala minat tasdid. Maha suci Allah, Maha suci Allah, betapa keras ancaman yang telah diturunkan oleh Allah. Cuma begitu doang kalimatnya. Sahabat itu jadi pengen tahu maksudnya apa. Mungkin kalau nanya saat itu momentumnya tidak tepat, karena lagi banyak jenazah kan, lagi suasana duka, masa mau nanya kayaknya nggak pas. Lalu pada keesokan harinya beliau ditanya, karena sahabat itu bubar, baru kemudian sahabat itu keesokan harinya bertanya, mat tasdidul ladzi nazala. Ya Rasul, apa itu ancaman yang keras yang diturunkan? Lalu Rasulullah menjawab, fiddain, soal utang. Wallazi nafsi biyadihi law qutila rajulun fi sabilillah summa asha. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, seandainya seseorang gugur di jalan Allah, mati di jalan Allah, sesudah dia mati di jalan Allah lalu dia hidup. Ini seandainya orang mati di jalan Allah, mati syahid, kemudian dia hidup, summa qutila, lalu dia mati lagi di jalan Allah itu, summa asha, lalu hidup lagi, summa qutila, lalu mati lagi, berperang lagi. Tapi wa alaihi dainun, padanya ada utang, atasnya ada utang, ma dakhalal jannah, dia tidak dimasukkan ke dalam surga, hatta yuqda dainahu, sampai utangnya dibayar. Coba tuh renungkan itu hadis. Seandainya orang mati syahid, seandainya mati syahidnya sampai 3 kali, kan nggak ada orang mati 3 kali kan, tapi dia masih terhalang untuk bisa masuk surga apabila dia masih punya utang. Apalagi yang matinya mati apa? Mati ketabrak bajai, mati ngetrek, kecelakaan karena ngetrek, mati karena narkoba. Yang mati syahid kalau meninggalkan utang itu masih terhalang dia masuk ke dalam surga. Lalu ada kasus lain, Rasulullah berada di masjid, lalu dibawa masuk jenazah, mau disolatkan.
Rasulullah sudah siap memimpin sholat jenazah. Tapi sebelum sholat jenazah, Rasulullah nanya dulu. Nanya apa? Hal taroka syai'a. Apakah ini dia meninggalkan sesuatu apa tidak? Kalau bahasa kita, dia meninggalkan warisan apa tidak? Kata sahabat, la, tidak. Dia enggak meninggalkan apa-apa. Nabi terus nanya lagi, pertanyaan kedua, wa alaihi dainun. Apakah dia meninggalkan utang apa tidak? Ada sahabat jawab, dinaron. Ada ya Rasul, utangnya dinaron. Utangnya 2 dinar. Utangnya 2 dinar. Setelah mendengar dari sahabat ini almarhum punya utang 2 dinar, Rasulullah mengatakan apa? Sallu ala sahibikum. Nah, kalau begitu sholatkanlah jenazah sahabat kalian ini. Jadi Rasul tidak mau menyolatkan jenazah yang masih punya utang. Bukannya nggak boleh, bukannya nggak boleh. Rasul malah nyuruh sahabat untuk sholat jenazah. Rasulnya nggak mau. Jadi kalau Rasul nggak lakukan bukan berarti nggak boleh. Buktinya Rasul suruh sahabat yang menyolatkannya. Mungkin sahabat masa sih Rasul udah ada di masjid sampai nggak mau menyolatkan jenazah hanya karena punya utang ini orang almarhum 2 dinar. Lalu ada sahabat namanya Abu Qatadah. Abu Qatadah hadir, lalu Abu Qatadah mengatakan, huma alayya ya Rasulullah. Kalau begitu utangnya saya yang nanggung ya Rasul, saya yang bayar. Maka ini almarhum udah nggak punya utang sekarang, utangnya sudah pindah ke Abu Qatadah. Fasalla alaihi. Maka Rasulullah kemudian menyolatkan jenazahnya. Ya, saya merenung-renung mengapa itu Rasul sampai demikian. Mungkin Rasul tidak ingin ada orang menganggap remeh urusan bayar utang. Utang mah nggak dibayar juga nggak apa-apa. Yang penting nanti kalau mati disolatkan sama Nabi. Kalau Nabi yang menyolatkan, masa iya doanya tidak diijabah? Rasul tidak ingin ada orang menganggap remeh urusan utang sekecil apapun jumlahnya. Maka kalau orang sudah punya uang untuk bayar utang, dia harus segera bayar utang. Segera bayar utang, jangan suka ditunda-tunda. Maka kata Nabi di dalam hadis yang lain, riwayat Bukhari, Muslim dan lain-lain, itu dikatakan oleh beliau, matlul ghani zulmun. Menunda bayar utang itu adalah kezoliman. Maka kalau orang meninggal, keluarganya harus menyampaikan pernyataan, menyampaikan sambutan. Nah, biasa itu di masyarakat kita, ada sambutan atas nama keluarga. Salah satu isinya, apabila almarhum masih meninggalkan utang, dengan ini keluarga siap menanggungnya, siap membayarkannya. Kalimatnya nggak usah bersayap, silahkan berurusan kepada kami keluarga. 2 minggu sesudah meninggal ada yang datang,
Pak, Bu, saya temannya almarhum. Ada apa? Saya sebenarnya nggak enak ngomongnya. Ya ngomong aja Pak, nggak usah nggak enak. Ada apa memang? Begini, almarhum punya utang sama saya. Makanya karena saya lagi ada keperluan, saya mau nagih. Utang apa Pak? Uang, minjem duit. Berapa? 5 juta. Kwitansinya mana? Saya sama dia teman akrab. Sering dia begitu, nggak pakai kwitansi, bayar. Cuma sekarang ini belum bayar, keburu meninggal. Wah, nggak bisa begitu Pak. Nanti ada lagi orang datang ngaku-ngaku almarhum punya utang. Nah, nggak boleh keluarga ngomong begitu. Apalagi kita kenal, ini teman akrab almarhum. Tanya, buat apa katanya minjem duit sampai 5 juta? Biasanya kan orang minjem duit ada maksudnya kan? Untuk apa? Untuk apa? Katanya mau bayar buat anaknya semesteran kuliah. Diinget-inget, oh iya bener, anak minta uang buat bayar semesteran, katanya nggak ada. 2 hari kemudian ada. Rupanya boleh minjem gitu. Ditanya dulu, jangan curiga duluan. Yang bagus memang ada tanda bukti. Tapi kalau nggak ada tanda bukti, percaya saja. Masa iya ini orang mau menipu? Jadi bayar utang. Maka kalau kita punya utang, ngomong-ngomong sama keluarga, sama istri. Istri juga kalau punya utang ngomong sama suami. Istri utangnya apa ya? Ngikut arisan. Sebulan 1 juta. Yang ikut 30. Dia dapat nomor 5. 30 juta. Bulan ke-6 meninggal. Ini namanya arisan itu kan, kalau belum dapat namanya nabung, kalau udah dapat namanya utang. Harus dibayar, diteruskan. Cuma orang malas nerusin. Kenapa? Ya nerusin udah nggak ada harapan katanya begitu. Itu utang harus dibayar. Tapi kalau ada orang punya utang sampai mati nggak bisa bayar, bukan karena nggak mau bayar, nggak bisa bayar. Nah, ini bagaimana? Kata Nabi dalam hadis riwayat At-Tabrani, ad-dainu dainan. Nah, utang itu ada 2 macam. Utang itu ada 2 macam. Faman mata wa huwa yanwi qada'ahu fa ana waliyuhu. Siapa yang punya utang tapi dia tidak mampu untuk membayarnya, padahal sudah punya niat, sudah punya kesungguhan untuk bayar, tapi ternyata nggak mampu juga sampai dia mati, nggak ada yang ngebayarin. Fa ana waliyuhu, saya nanti yang jadi walinya di hadapan Allah. Saya akan berjuang agar Allah tidak menyiksa dia dengan sebab utangnya. Dia bukan yang nggak mau bayar utang, tapi dia tidak mampu. Wa man mata wa la yanwi qada'ahu fazalikal ladzi yu'khazu min hasanatihi. Barang siapa yang punya utang tapi tidak mau membayar, nggak punya niat untuk membayar, nggak ada kesungguhan untuk membayar, kemudian dia segera mati, keburu mati, ya kalau sudah begitu nanti diambil kebaikannya, diambil pahalanya,
untuk orang yang ngutangi. Yang repot udah pahala nggak ada, utangnya banyak, nggak ada yang ngebayarin, mau diambil dari mana? Nah, akhirnya dia nanti disiksa. Kenapa? Laisa yauma izin dinarun wala dirhamun. Karena nanti pada hari akhirat itu sudah tidak dibutuhkan lagi yang namanya dinar dan dirham. Harta sudah nggak berguna. Itu satu, utang. Yang kedua adalah bertaubat. Agenda kedua sebelum mati, bertaubat. Taubat itu apa? At-taubah ar-ruju' ilallah. Taubat itu adalah rujuk kepada Allah. Biasanya kalau bahasa kalimat kata rujuk itu urusan apa itu? Biasanya itu urusan perceraian. Suami istri itu kan deket, serumah, sekamar, seranjang, sebantal. Orang bantalnya panjang, sehati. Nah, gitu, sehati. Itu suami istri. Karena dosa, karena nggak cocok, karena udah nggak suka, akhirnya bercerai. Kenapa bercerai? Udah nggak sehati, makanya nggak mau seranjang, nggak mau sebantal, nggak mau sekamar, nggak mau serumah, bercerai. Nah, okelah bercerai. Sesudah bercerai, istri memasuki masa iddah. Di masa iddah 3 bulan, baru bulan pertama dia merenung, nggak enak ya nggak punya istri. Istrinya begitu juga, nggak enak ya nggak punya suami. Akhirnya komunikasi lagi. Kamu nyesel nggak kita bercerai? Iya, saya nyesel. Bagaimana kalau kita rujuk? Ya kalau memang kamu maksudnya baik, boleh aja. Akhirnya rujuk, boleh rujuk di masa iddah, nggak pakai akad nikah, rujuk saja. Tapi sudah mengantongi 1 kredit poin namanya talak 1. Nah, begitu lagi nanti jadi talak 2, begitu lagi nanti jadi talak 3. Kalau talak 3 udah nggak bisa rujuk. Nah, begitu. Nah, Allah dengan kita itu, Allah sudah bilang Allah itu dekat. Cuma dosa membuat kita jadi jauh. Dosa membuat kita jadi jauh. Jauh. Makin banyak dosa, makin jauh dengan Allah itu. Sekarang balik lagi kepada Allah, itu namanya taubat, ar-ruju' ilallah. Tentu orang yang taubat karena dia tahu bahwa dia salah, paham kalau dia salah, nyesel atas kesalahan. Itu dulu tuh kalau mau taubat. Kalau dia nggak ngerti apa salahnya, mana mungkin dia bertaubat. Kenapa? Merasa salah aja tidak. Sama kayak orang dengan orang salah, cuma dia nggak ngerti, nggak menyadari kalau dia salah. Kita sarankan dia, udah minta maaf. Emang saya salah apa disuruh minta maaf? Kan gitu. Jadi dia tidak merasa bersalah. Makanya kalau orang mau taubat, ngerti dulu apa salahnya. Kalau sudah tahu, oh iya saya salah, maka dia nyesel. Nah, udah nyesel baru minta maaf. Nah, taubat ini jangan suka ditunda-tunda, harus dilakukan segera. Maka di dalam surat Ali Imran ayat 133 Allah Subhanahu wa taala berfirman,
wasari'u ila magfiratim mir rabbikum, bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu, wa jannatin arduhas samawati wal ard, dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Makanya taubat itu harus segera. Kalau orang tua taubat itu tidak istimewa, biasa-biasa aja. Kalau ibarat pakai bahasa wartawan, orang tua taubat itu tidak punya nilai berita. Dia bukan berita. Yang punya nilai berita itu kalau yang muda yang bertaubat. Maka di dalam hadis disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min syai'in ahabbu ilallah minas syababit taib." Tidak ada yang lebih disukai oleh Allah daripada pemuda yang bertaubat. Itu hadis riwayat Ad-Dailami. Yang istimewa dalam urusan taubat itu yang muda. Karena biasanya yang muda mau taubat nunggu tua. Yang tua saja enggak juga taubat. Kenapa? Masih merasa muda. Apalagi acaranya reuni SMP. Sudah 60 tahun reuni SMP. Merasa muda. Lagu-lagunya nostalgia. Merasa muda. Nah itu. Jadi kalau orang tua taubat itu biasa. Yang istimewa yang muda. Maka yang muda jangan nunggu tua untuk bertaubat. Allah senang sama semua orang yang taubat. Yang muda, yang tua, kalau taubat Allah senang. Tapi yang lebih Allah senang itu kalau yang muda yang bertaubat. Itu yang kedua. Yang ketiga, agenda sebelum mati itu adalah berinfak, bersedekah. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Munafikun ayat 10 sampai ayat 11. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas solihin. Infakkan hartamu dari apa yang Allah rizkikan kepadamu sebelum datang kematian salah seorang di antara kamu. Berinfaklah sebelum datang kematian salah seorang di antara kamu. Ketika udah menjelang mati, orang mati itu kan sudah ada tanda-tandanya, sudah ada rasa. Bagi orang yang mau mati itu sudah ada rasanya. Cuma kita nggak tahu, kita nggak menyadari kalau itu orang kita bilang firasat. Misalnya kita dapat kabar si fulan mati. Kita bilang apa? Pantes kemarin dia datang kemari, nggak biasa-biasanya dia datang kemari. Mau nandain itu, mau nandai kata orang. Cuma orang yang udah mati nggak bisa cerita bahwa dia sudah mendapatkan tanda-tanda menjelang kematian. Jadi sebelum datang kematian salah seorang di antara kamu, berinfaklah
tapi belum juga berinfak. Sampai dengan waktunya menjelang. Karena waktu kematian sudah menjelang, akhirnya dia minta. Minta apa? Minta ditunda. Ya Allah, tunda beberapa saat. Mau ngapain? Fa'as-soddaqo, saya mau sedekah dulu. Mau sedekah dulu. Cuma duitnya masih di bank. Duitnya masih di bank. Ini hari Sabtu. Senin sore aja deh saya baru meninggal, biar Senin pagi saya bisa sedekah. Bisa nggak begitu ya? Jadwal ente mati ini Sabtu pagi misalnya, nggak bisa ditunda sampai Senin sore. Tapi dalam situasi seperti itu orang masih bisa juga dengan cara apa? Paling berwasiat. Paling wasiat. Wasiat yang berkaitan dengan harta untuk disedekahkan. Cuma wasiat itu nggak bisa semuanya. Wasiat itu nggak bisa banyak-banyak. Wasiat itu bisanya paling banyak sepertiga. Itu pun yang tidak terkait dengan ahli waris. Gak boleh ngasih wasiat memberikan harta kepada ahli waris yang bakal dapat warisan. Saya mau sedekah, fa'as-saddaqa wa akum minas salihin. Nah, kalau udah sedekah nanti saya akan termasuk orang soleh. Tapi apa kata Allah? Wala yu'akhirallahu nafsan iza jaa ajaluha. Oh, nggak bisa. Kalau ajalnya udah sampai, udah waktunya, nggak bisa lagi ditunda-tunda. Jadi sebelum mati bersedekahlah, berinfaklah, mumpung masih hidup. Nah, cuma orang suka menunda-nunda. Kenapa? Ini masih kurang, itu masih kurang, masih kurang, masih kurang. Apalagi kalau orang gaya hidupnya gaya hidup bermewah-mewah. Ya mobil baru 1, rencana sih mau 2, akhirnya ditunda lagi sedekah buat beli mobil dulu. Bukannya nggak boleh beli mobil lagi, boleh. Tapi sedekahnya jangan lupa. Mobil udah 2, ya rumah baru 1, pengen ada 1 lagi karena buat anak-anak. Nanti kalau anak-anak udah gede, dia nggak punya rumah. Rumah makin lama makin mahal. Sekarang aja belinya. Akhirnya apa? Nggak infak lagi, nggak sedekah lagi. Kenapa? Beli rumah dulu. Bukan nggak boleh beli rumah lagi, tapi sedekah jangan lupa. Gaya hidup orang itu sering membuat biaya jadi mahal. Makanya Allah ingatkan, kalau ayatnya kita sudah hafal, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke liang kubur. Bahkan sampai mau masuk ke kuburan orang masih bermegah-megahan juga. Mau masuk ke kuburan orang bermegah-megahan juga. Dia beli tanah buat kuburan yang harganya mahal. Harga segitu mungkin bisa beli di tempat lain untuk orang sekampung gitu misalnya, untuk nguburin orang sekampung.
Jadi daripada beli kuburan yang mahal, mendingan uangnya beli tanah di kampung mana yang bisa dapat banyak seharga itu, diwakafkan buat kuburan. Diwakafkan buat kuburan. Minta izin sama pemerintah setempat, apakah kepala desa, apakah kepada lurah, saya mau mewakafkan tanah buat kuburan. Nanti kalau saya mati, kuburin di sini juga. Nah, lebih baik begitu, manfaatnya lebih besar. Menguntungkan siapa? Menguntungkan orang banyak. Apalagi kalau di Jakarta udah susah nguburin orang, ditolak, udah penuh. Ada nggak keluarganya yang dikuburkan di sini? Nggak ada, wah nggak bisa, udah penuh soalnya. Kalau ada keluarganya di sini boleh, nanti diisi satu lubang rame-rame, satu lubang rame-rame. Bukan cuma rumah susun, tapi kuburan susun. Singkatannya apa ya kalau kuburan susun? Kuburannya disusun. Yang pertama mati dalam, kuburannya dalam. Nanti yang berikutnya ke atas sedikit. Terus begitu, kuburan susun. Nanti yang terakhir mati itu sedengkul ukurannya. Maka diingatkan, kalla saufa ta'lamun. Diulang lagi, summa kalla saufa ta'lamun. Jangan begitu, gak usah bermegah-megahan, jangan begitu, gitu. Jadi ini diingatkan di dalam surat At-Takasur agar kita tidak bermegah-megahan, karena bermegah-megahan membuat kita jadi enggak sempat untuk bersedekah, lupa bersedekah. Duit kita banyak tapi rasanya masih kurang, itu karena harus bermegah-megahan. Hidup sederhana. Tapi sederhana itu bukan tidak boleh punya apa-apa. Sederhana itu kalau beli sesuatu, beli itu karena fungsinya. Nah, jadi sesuatu dibeli karena fungsinya. Saya perlu jam tangan apa tidak? Perlu. Saya beli jam tangan. Itu jam tangan yang penting bagaimana? Yang penting akur, ketepatan waktu, dipakainya enak, awet. Kira-kira jam tangan yang berapa duit tuh? Saya juga nggak tahu ini jam tangan saya harganya berapa, orang dikasih sama orang. Dikasih, nggak tahu saya harganya berapa. Yang penting akur. Itu ada kasus orang didakwa korupsi. Menurut keterangan KPK, dia menerima hadiah jam tangan senilai 1,75 miliar. Itu jam tangan kayak apa ya? Yang 1,75 miliar itu. Udah nggak kebayang buat kita. Mahal sekali. Apa kalau jamnya mahal, muternya lebih cepat? Jam berapa Pak? Jam berapa? 7:30. Oh, kalau jam saya mah udah 9:30 Pak. Ini jam mahal, muternya cepat Pak. Kalau itu mah jam buat di Papua 9:30. Gitu. Jadi kembalikan kepada fungsinya. Untuk fungsi yang penting, seandainya mahal nggak apa-apa, fungsinya yang mau kita ambil.
Nah, inilah 3 agenda sebelum mati harus kita selesaikan. Karena mati tadi saya bilang bisa lebih cepat dari yang kita perkirakan, bisa lebih cepat dari yang kita duga. Sehingga anggap saja besok saya mati. Anggap saja minggu depan saya mati. Kira-kira kalau kita dikasih tahu, Pak, Bapak besok habis subuh meninggal, kira-kira bagaimana ya malam ini? Nggak ada yang kita tunda. Wah, ngecek langsung. Wah, ternyata utang banyak ini. Gimana bayarnya? Utangnya banyak, duitnya nggak ada. Kasih tahu keluarga dan seterusnya begitu. Baik, kalau piutang kan ngutangi ya. Kalau kita ngutangi kepada seseorang, lalu orang itu meninggal, kitanya meninggal. Saya ngutangi orang, minjemin uang, terus sayanya meninggal, dia tetap bayar kepada keluarga saya. Kalau saya belum mengikhlaskannya, belum memutihkannya, jadi dia tetap bayar kepada keluarga saya sebagai harta waris, tambahan harta waris dari yang sudah ada. Maka kalau kita punya utang itu harus segera dibayar, karena bisa jadi kita yang mati duluan, bisa jadi yang ngutangin yang mati duluan. Kadang-kadang orangnya belum mati, cuma pindah entah kemana. Makanya tuh kalau punya utang, komunikasi sama yang ngutangi, komunikasi terus. Pak, Bapak di sini rumah ngontrak apa punya sendiri? Saya ngontrak. Oh, kalau begitu suatu ketika bisa pindah dong. Iya, mungkin aja. Nanti kalau Bapak pindah bilang-bilang sama saya. Nah, emang kenapa? Ya, saya kan punya utang sama Bapak. Jangan sampai dia pindah begitu saja, putus kita komunikasi. Maka kita kalau mau ganti nomor, kan suka ganti nomor handphone. Nah, itu kasih tahu sama yang ngutangin. Ini justru ganti nomor karena menghindar dari tagihan. Ada nggak yang begitu? Menghindar dari tagihan. Jangan. Habis ditagih melulu, ngomongnya nggak enak lagi dia. Jangan. Jadi tanggung jawab pada utang. Baik. Ya. Ada lagi. Sekarang berarti barang itu punya orang yang beli. Cuma dia belum terima karena dianya pindah misalnya entah kemana. Maka barang itu ditahan saja dulu. Ditahan dulu, nanti kalau sudah ketemu orangnya atau sudah bisa berkomunikasi dengan orangnya, diserahkan itu barang. Kalau ternyata nggak ada lagi, barang itu ini sifatnya sementara. Ada orang nanya, Pak Ustadz, saya punya utang sama seseorang, itu orang entah kemana pindah. Terus utangnya itu saya sedekahkan ke masjid, boleh nggak Pak Ustadz? Atas nama dia saya sedekahkan. Ya boleh, tapi itu sifatnya sementara. Nanti kalau ketemu orangnya kasih tahu. Tapi dia bilang apa? Saya ini lagi nyari Bapak, justru saya mau nagih utang. Utangnya udah sedekahin di masjid. Wah, nggak bisa, mau siapa yang nyuruh? Itu mah saya aja inisiatif. Wah, nggak bisa, ya bayar lagi gitu. Jadi boleh barang itu ditahan dulu, atau uangnya yang ditahan, bukan barangnya. Karena barang itu kadang berubah-berubah. Yang dulu dipakai orang, sekarang udah nggak dipakai orang. Gitu.
apalagi kalau makanan basi. Ya. Untuk waktunya nggak ditentukan ya, berapa lama gitu. Jadi kalau misalkan 2 tahun lagi ketemu dia mau nagih, boleh-boleh saja. Iya. Iya. Baik, terima kasih. Ada lagi? Cukup. Nah, ini semua adalah komitmen kita kepada urusan hutang. Sekecil apapun hutang jangan dianggap remeh. Meskipun tidak ditagih, bayar mah tetap bayar. Lalu kalau kita yang ngutangin, maka bagus kalau kita mengikhlaskan atau kita memberi kemudahan kepadanya untuk menunda pembayaran. Di dalam hadis disebutkan bahwa kalau kita ngutangi itu separohnya adalah sedekah. Jadi sedekah itu bisa dilakukan dengan cara minjemin uang, misalnya uang. Orang minjem duit 1 juta, nah, kita tuh sedekah 500.000, baliknya tetap 1 juta. Maka beri kemudahan orang. Misalnya orang minjem duit 1 juta sama saya, lalu dia bayar. Saya tanya, memang sudah punya duit, mau bayar? Ya duit punya. Kalau keperluan mah ada saja. Keperluan apa yang masih? Ya sebenarnya anak saya mau ujian, dia harus bayar uang sekolah. Oh sudah, bayar aja dulu. Utang sama saya nanti belakangan. Yang penting anak sekolah. Gitu. Itu namanya memberi kemudahan. Itu bagus. Orang ngutangin tuh begitu bagus. Ada orang nanya, kalau orang utang sama saya nagih, boleh nggak? Boleh nagih. Namanya mengingatkan dia. Dia mau bayar apa tidak? Jangan sampai dia terbebani urusan utang. Baik, mudah-mudahan apa yang kita bahas pada malam ini bermanfaat buat kita semua, mengingatkan kita semua agar kita bisa mengefektifkan sisa hidup. Mengefektifkan sisa hidup, apa-apa yang harus kita selesaikan segera kita selesaikan. Saya kembalikan ke panitia. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.